Selamat siang Tribuners. Saat ini saya akan melaporkan salah satu rumah warga yang diduga diserang oleh orang tak dikenal atau OTK di Kelurahan Samata, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akan langsung mendengar ceritanya langsung dari korban itu. Siapa yang masuk? Kasus dugaan penyerangan ini bagaimana? Jadi sebenarnya ini ada kejadian sebelum rumah saya diserang. Iya. Ada orang yang tidak dikenal serang rumahnya ini tetangga yang kemudian menggerakkan, menurut dia di Polres, keluarganya yang kemudian merusak ke rumah, bawa orang begitu banyak. Berarti ada kejadian penyerangan di rumahnya tetangga tak? Ada kejadian penyerangan. Itu jamnya jam 22.47 sampai 22.55. Itu kami tahu berdasarkan rekaman CCTV di gudangnya kami yang bersebelahan dengan rumahnya. Itu pun kami tahu kejadiannya setelah terjadi itu peristiwa. Ada tetangga yang kasih tahu, Di? Ada tetangga yang WA suamiku. Malam jam 23 lewat. Terus suamiku balas ke WA-nya, tetangga itu tidak jawab. Sampai kemudian akhirnya suamiku cek CCTV. Dia lihat nih, oh ada lagi ribut-ribut di depan karena ada orang berkumpul. Suamiku cek lagi tuh tetangga, kenapa saya itu di luar? Iya. Tetangga jawab nih di jam 23.23. Di chat WA-nya tuh dia bilang, keluar saja untuk lebih jelasnya bosku. Jam 23.23 itu, kalau berdasarkan CCTV yang termonitor, 23 lewat 23 menit, di second 40 sekian, suamiku terlihat nih di depanmu. Di depan gudangnya kami. Tapi sudah masih berlangsung ke penyerangan itu, ribut-ribut? Tidak ada nih penyerangan. Tidak ada, Mi? Tidak ada Mi juga di situ. Orang, maksudnya ribut-ribut tidak ada. Suasana di situ kondusif, Mi. Beberapa tetangga di situ berdiri. Mungkin sama-sama penasaran, bercerita ada apa. Suamiku juga sempat ngobrol sama satu tetangga, Di. Bertanya kenapa ini. Dari jam 23.23 itu kemudian masuk ke warung. Kebetulan juga kita ada pesan beras memang dari sore itu di warung. Ya suamiku ke warung nih, tanya itu beras, sekalian bertanya kenapa itu. Ya namanya orang bertetangga pasti penasaran kayak kenapa, ada kejadian apa. Setelah begitu jam 23.27 kelihatan di monitor CCTV kalau suamiku tuh balik nih ke rumah. Sama sekali tidak pernah mengarah ke rumahnya tetangga yang pernah diserang tadi. Tidak pernah bahkan berjalan ke depan pagarnya, tidak pernah. Jadi dia cuma ada di sekitar depannya itu warung. Udah balik ke rumah jam 23.27. Balik ke rumah. Saya kan sudah dalam kamar, siap-siap mau tidur. Iya. Suamiku masuk di kamar. Tanya sama saya, Mami, sini ada CCTV. Jadi ikut Mas sama di orang kerja. Jadi sambil saya nonton CCTV itu, apa kejadian di depan sama suamiku. Begitu saya lihat CCTV jam 23 lewat 47, mulai lagi ada kerumunan massa. Banyak lagi orang di depan. Kenapa lagi ini? Bisa pada bilang, jadi kenapa lagi ini? Lihat saya nonton itu CCTV. 23.51 terdengar itu seperti yang beredar sekarang di Instagram, sosmed. Yang mana terdengar suara pertama perempuan sampai masuk dalam kamarku, Kak. Ada itu yang bertanya, yang mana jaket hitam itu, dalaman kuning, yang mana? Sambil jalan, terus sambil menunjuk, yang ini. Iya, bicara ditimpali lagi sama itu perempuan. Iya. Terus dia bilang, yang ini gudang ilmu. Bilang lagi tuh perempuan, iya yang gudang ilmu. Kelihatan itu yang jaket hitam, dalaman kuning, berjalan. Di saat dia berjalan, ikut semua massa di belakangnya, yang dia klaim keluarganya. Terus kemudian ada teriakan, ayo, begitu. Setelah itu
kami di dalam panik nih, karena kita tahu bahwa kita boleh serang. Beredar nih seperti di sosmed semua. Oh, ternyata Rusak nih pagar, masuk nih ke dalam rumah, dan itu semua ada videonya, kami pegang ada videonya. Rusak pagar, dia berarti sempat dikejar suami tak dari depan sampai ke dalam? Tidak ada, karena memang saya di dalam. Sudah di rumah berarti dia langsung masuk ke sini Iya. Posisi yang tadi saya sampaikan bahwa posisi yang dia mau menyerang ke kita ini lagi di ruang kerja. Pantau CCTV. Kejadian apa di luar, ternyata justru kami yang jadi sasaran begitu ya. Jadi kita juga panik, kenapa bisa ke kita ini. Dalam posisi saya mau tidur, sudah pakai baju tidur, suami juga dalam posisi sudah pakai baju rumahan. Akhirnya karena panik kita sama-sama, suamiku dulu pakai baju pakai celananya untuk yang bisa dipakai keluar, terus saya juga perbaiki lagi. Ini saking paniknya nih saya, karena itu masa yang terdengar cepat sekali itu terdengar bunyi rusak ini pagar, sampai ada di depannya ini pintu ruang kerjanya kami. Ini pintu ruang kerja rusak ini relnya, nggak berfungsi bagus nih, nggak bisa tertutup rapat. Jadi apa-apa saja yang rusak itu? Rusak ini kursi lipat, pagar di depan terusak, itu sebenarnya. Terus kemudian pintu ini yang bergeser relnya karena saling baku tahan. Suamiku yang hadapi masa ini menahan untuk itu pintu tidak terbuka full, karena kapan terbuka full pasti mereka masuk semua. Sementara yang di depannya juga memaksa untuk membuka. Jadi terjadi situ baku tarik-tarik begitu. Nanti ketika saya ambil ini HP baru merekam video, saya bilang semua kok yang ada di sini masuk ke dalam video akan jadi bukti lah begitu. Baru mereka agak kocar agak berhenti anarki begitu. Tapi beberapa juga karena saya langsung keluar, beberapa yang di luar sini langsung pakai maskernya baru berbalik arah keluar gitu. Itu yang beredar semua, yang saya bilang, "Siapa semua yang rusakin rumahku?" Itu yang beredar, itu yang saya. Berarti kejadian sebelum diserang rumah tetangga tak lebih dulu diserang dulu sama orang tak dikenal. Iya, Baru lebih dulu ada kejadian di dia sama orang tak dikenal yang sama sekali kami tidak ada sangkut pautnya. Bahkan saya tidak tahu itu ada kejadian. Nanti kan kejadiannya jam 22:47 atau jam 10 malam lewat 47 menit sampai jam 10 malam lewat 55 menit. Itu berdasarkan CCTV yang kami monitor kemudian gitu. Sementara kami diserang massa itu jam 23:51. Suamiku ini yang dituduh ada di lokasi di saat kejadian, justru malah berdasarkan monitor CCTV, dia ada di lokasi itu jam 23:23 menit. Berarti setelah kejadian itu. Setelah kejadiannya dia jam 22:47 sampai 22:55. Suamiku jam 23:23 menit sampai dengan jam 23:47 berada di warung. Terus setelah kejadian itu apakah sudah melapor dan apa yang dirasa dirugikan akibat pengerusakan dan itu? Ya, jadi malam itu juga mungkin selang setengah jaman lewat ya, karena hari itu betul-betul saya panik nih sama saya punya suami. Saya di rumah cuma berempat, anakku 2 orang ini yang masih anak-anak itu lagi tidur. Dalam posisi kejadian itu berlangsung, setelah semua keluar nggak bisa saya dulu langsung ke Polres atau ke Polsek, karena anakku ini siapa yang mau jaga? Di antara saya masih banyak begitu. Jadi selang 30 menitan lewat atau sampai 40 menit ya datang karyawanku yang saya minta tolong datang ke rumah untuk jaga anakku, baru saya ke Polres melapor. Di Polres saya sudah melapor itu tindakan ini yang saya tolong datang ke rumah untuk jaga anakku, baru saya ke Polres melapor. Di Polres saya sudah melapor itu tindakan ini yang saya anggap itu memenuhi unsur pasal 170 KUHP pidana ya, karena pengrusakan di hadapan orang, di hadapan khalayak ramai yang dilakukan secara beramai-ramai itu. Dan kemudian ada upaya pengeroyokan kayak gitu. Kenapa saya bilang ada upaya pengeroyokan? Ini masa datang banyak ke rumah merusak. Kalau bukan mau mengeroyok untuk apa? Kalau mau untuk menanyakan mungkin kejadian kan harusnya bertanya baik-baik kayak gitu.
Terus mereka datang pakai masker. Ada yang kelihatan di video ambil batu. Ada yang malah tempat sampah saya yang sulo besar 12 liter di depan itu dia bawa ke dalam, dia seret. Untuk apa? Pasti kan berarti niatnya memang sudah mau mencederai, mau melukai. Begitu. Berarti ada dugaan dia menuduh untuk pelampiasan juga ya? Atau Saya tidak menuduh untuk dugaan? pelampiasan. Yang saya bisa tegas katakan bahwa dia menuduh orang salah untuk insiden yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami. Begitu. Hanya karena ada statement atau pernyataan dari keluarganya dia yang bilang bahwa itu gudang ilmu ada, begitu. Sementara kalau kita lihat bukti CCTV, monitor dan sebagainya tidak ada suamiku di saat kejadian berlangsung. Iya. Begitu. Sejauh ini bagaimana proses laporannya? Apakah sudah ada perkembangan dari pihak kepolisian atau gimana? Ya, dari pihak Polres Goa kemarin sudah beberapa aparat ke sini dari Resmob, ada juga beberapa dari Intel sudah ambil keterangan setelah kami melapor. Tapi hari ini sama sekali belum ada informasi lanjut. Begitu. Tapi kami tetap membangun komunikasi intens sama pihak Polres Goa, menanyakan bagaimana kelanjutannya ini kasus, karena yang harus digarisbawahi bahwa ini kejadian yang terjadi di depan umum, yang saya sangat sayangkan juga kejadian ini terjadi di depan aparat, karena hari itu ada aparat di situ. Ada aparat waktu rumah saya dirusak. Dan sangat berpotensi untuk mencederai kami. Bahkan mungkin kalau misalnya hari itu saya tidak ambil video atau mungkin kami dalam keadaan nahas sekali, ya bisa saja kami ini kehilangan nyawa. Karena siapa yang bisa meredam masa sebanyak itu datang tanpa ada yang melerai? Selain kita ada tidak yang menjadi salah sasaran juga keluarga? Jadi malam itu waktu saya melapor ke Polres, setelah saya ada lagi warga lain juga yang melapor kalau dia salah sasaran juga dipukul. Begitu. Nah itu warga sekitar dekat rumah juga yang dia pun dipukul karena dianggap ada di sekitar lokasi. Kalau situasi pada saat itu bagaimana? Gambarannya apakah mencekam atau apa pada saat? Saya sangat trauma, sangat panik. Bayangkan masa datang ke rumahku 20 orang lebih. Baru tidak ada yang membela kita. Saya dan suamiku di rumah dan 2 anakku yang lagi tidur. Ada yang membawa busur tidak, atau batu atau balok? Secara kasat mata saya tidak saksikan. Saya tidak saksikan. Tapi kalau melihat dari kerusakan di pagar dan alma pembatas rumah ini, ada alma pembatas rumah 3 batang itu yang kayak tersayat begitu. Karena kalau misalnya dia dirusaki, dia ditendang atau apa harusnya bengkok. Tapi kalau dia tersayat dengan barang sajam, langsung teriris, itu terbelah. Begitu. Jadi, cuman kalau secara video saya atau secara kasat mata saya lihat orang bawa sajam, saya tidak lihat. Cuma bukti bahwa kondisi alma yang teriris itu ada. Ya, itulah tadi cerita dan kronologi aksi penyerangan di Kelurahan Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana detik-detik penyerangan tersebut terekam oleh CCTV dan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Goa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.